Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Haq Al-Alori. Saya dari Prodi PGSD kelas A, semester 4. Saya kuliah di STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah media pembelajaran dengan 3 judul. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan media dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebutkan manfaat media pembelajaran menurut salah satu ahli. Dan yang ketiga, jelaskan 3 tipe atau karakteristik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kedudukan media dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran itu dapat digambarkan sebagai 4. Ada 4 kedudukan. Yang pertama yaitu materi pembelajaran, yang kedua guru, yang ketiga itu strategi dan media pembelajaran, kemudian yang keempat peserta didik. Dari 4 kedudukan inilah baru bisa disebut sebagai kedudukan media, kedudukan atau proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran menurut ahli. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Jadi dengan media, materi pembelajaran yang disampaikan dapat diseragamkan atau disampaikan secara berurut. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik karena dengan media minat belajar siswa itu menjadi bertambah, dan media yang ditampilkan itu juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar atau mengajar dapat dikurangi. Jadi dengan media pembelajaran yang ditampilkan, waktu pembelajaran yang awalnya sekitar 100 menit bisa dikurangi menjadi 50 menit dengan media yang ditampilkan oleh guru. Kemudian yang kelima, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan ini seperti pertanyaan dari peserta didik yang dikeluarkan bukan hanya saja pertanyaan tentang, misalnya kayak ketika guru tidak menggunakan media, maka pertanyaan siswa yang akan dikeluarkan pasti, coba guru jelaskan ulang tadi apa yang guru sampaikan. Tapi dengan media, maka siswa bertanya bukan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, tetapi dia akan bertanya apa materi selanjutnya atau materi yang ditampilkan itu bisa dicerna oleh siswa. Yang keenam yaitu proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Contohnya dengan media, misalnya guru tidak masuk, maka guru membuat media atau PowerPoint kemudian dikirimkan kepada para siswa, kemudian para siswa tinggal belajar di rumah. 7. Sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang ketiga yaitu tipe atau karakteristik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pelajar visual, adalah belajar melalui apa yang mereka lihat. Belajar melalui apa yang mereka lihat. Adapun juga ciri-ciri gaya belajar visual adalah yang pertama, teliti terhadap yang detail. Yang kedua, mengingat dengan mudah apa yang dilihat. Yang ketiga, mempunyai masalah dengan instruksi lisan. Yang keempat, tidak mudah terganggu dengan suara gaduh. Jadi
anak yang memiliki cara belajar visual itu, di saat mereka belajar, mereka tidak terganggu dengan suara-suara bising karena mereka belajar itu dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Kemudian pembaca tepat dan tekun. Jadi salah satu ciri-ciri karakteristik siswa yaitu visual adalah dia bisa menjadi pembaca cepat dan tekun. Kemudian yang ke F, lebih suka membaca daripada dibacakan. Lebih lebih suka metode demonstrasi daripada ceramah. H, bila menyampaikan gagasan sulit memilih kata. Yang I, rapi dan teratur. Jadi karakteristik siswa yang visual itu dia lebih cenderung ke penampilannya. J, penampilan sangat penting. Baik, yang kedua yaitu pelajar auditorial adalah pelajar yang belajar melalui apa yang mereka dengar. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditorial adalah A, berbicara pada diri sendiri saat bekerja. Jadi pada saat belajar atau mengulangi pelajaran, siswa harus banyak berbicara. Karena dengan bicara itu mereka dapat mendengar, dan dari mendengar itulah mereka dapat mengingat pembelajaran. Kemudian yang kedua, konsentrasi mudah terganggu oleh suara ribut. Jadi karakteristik pelajar atau siswa yang auditorial ini adalah mereka kebalikannya dengan siswa yang visual. Siswa yang karakteristik belajarnya visual, karena pelajar auditorial ini mereka belajar dari apa yang mereka dengar. Kalau visual kan mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi mereka tidak terganggu dengan suara ribut. Kebalikannya dengan siswa yang auditorial, mereka sangat terganggu dengan suara ribut karena mereka harus fokus ke apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, senang bersuara keras ketika membaca. Itu juga sama, dia harus mendengar apa yang dia baca agar dia mengingat. Terus yang keempat, sulit menulis tapi mudah bercerita. E, pembicara yang fasih. F, sulit belajar dalam suasana bising. G, lebih suka musik daripada lukisan. H, bicara dalam irama yang terpola. Jadi salah satu kelebihannya pelajar auditorial adalah mereka bisa berbicara dengan teratur. Yang kedelapan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca buku humor. Dan yang kesembilan, mudah menirukan nada, irama, dan warna suara. Kemudian yang ketiga, pelajar kinestetik. Jadi kinestetik ini adalah karakteristik siswa yang mengandalkan gerak dan sentuhan. Jadi kinestetik ini juga dia gabungan dari auditorial dan visual. Jadi dia belajar mau menggunakan visual ataupun auditorial, menggunakan dia melihat ataupun mendengar, itu semua bisa. Tapi kelebihannya adalah dia harus lebih banyak bergerak atau mengerjakan sesuatu begitu. Seperti dalam memahami apa yang ia pelajari, ia harus mempraktekkannya. Kemudian ciri-ciri gaya belajar karakteristik siswa yang kinestetik adalah yang pertama, berbicara dengan perlahan. Kemudian yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapat perhatian. Jadi seperti ketika dia ini mau berbicara, dia harus mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tersebut, dan ketika orang tersebut itu tidak memperhatikannya, maka dia akan menyentuh orang tersebut atau memanggil orang tersebut untuk mendengarkannya agar dia bisa berbicara. Kemudian yang keempat, banyak bergerak dan selalu berorientasi pada fisik. Yang kelima, menggunakan jari sebagai penunjuk dalam membaca. Jadi ini juga menjadi kesalahpahaman
kebanyakan para guru, karena biasa dulu waktu kita kecil kita belajar Iqra, kita belajar membaca, terus kemudian ada siswa yang dia cara membacanya tidak pakai menunjuk, itu guru pasti langsung memarahinya dan menyuruhnya untuk menunjuk. Padahal siswa tersebut itu dia gaya belajarnya gaya belajar visual, bukan kinestetik. Dan para siswa yang membacanya dengan menunjuk, maka dia gaya belajarnya itu adalah kinestetik. Jadi kita sebagai guru harus banyak-banyak memahami karakteristik siswa. Kemudian yang keenam, banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi ketika dia berbicara, itu dia harus menggerakkan semua tubuhnya agar supaya apa yang dia sampaikan itu bisa dia ingat. Kemudian yang kedelapan, tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Jadi pelajar kinestetik ini dia harus bergerak terus, dia harus mempraktekkan sesuatu terus agar dia selalu mengingat. Kemudian yang kesembilan, menyukai permainan yang menyibukkan. Seperti yang tadi, dia harus terus bergerak. Kemudian yang ke-10, selalu ingin melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ke-11, tidak mudah mengingat letak geografi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada sedikit kesalahan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.